Akting Reza Rahardian kalah, begitu komentar netizen setelah pelaku perampokan suami istri di Serang terungkap. Bagaimana bisa sang istri yang bernama Petri Sihombing itu ditemukan tidak bernyawa, dan suaminya yang bernama Wadison Pasaribu ditemukan masih hidup di dalam karung. Namun, ternyata pelaku pembunuhan itu adalah suaminya sendiri. Ya, suami yang ditemukan di dalam karung itulah pembunuhnya. Terlebih sang suami menangis terseduh-seduh di samping jasad istrinya yang konon dihabisi perampok itu. Video tangisan penuh air mata itu viral di sosial media. Kontan saja netizen berkomentar bahwa akting Reza Rahardian kalah saing dengan sandiwara pria bernama Wadison Pasaribu itu. Bagaimana bisa Wadison melakukan itu semua? Apakah yang menyebabkan Wadison tega menghabisi istrinya? Apakah benar ini kasus perampokan? Dan bagaimana pula polisi mampu mengungkap kasus ini? Padahal sebelumnya polisi menduga pelaku perampokan suami istri itu lebih dari satu orang. Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Hari itu Minggu 1 Juni 2025. Pagi masih gelap. Jarum jam baru saja menunjukkan angka 5. Seorang bocah berusia 7 tahun tiba-tiba berlari keluar dari rumahnya sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tentu saja tangisan bocah di pagi buta itu membuat geger penghuni perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Johnson Pasaribu, 57 tahun, yang rumahnya berada di samping rumah sang bocah pun mendengar tangisan dan teriakan bocah itu. Dari semalam, Johnson sebenarnya sudah curiga. Ia sempat mendengar gembok rumah Wadison dibuka oleh seseorang. Johnson yang sudah memiliki firasat buruk itu pun langsung keluar ketika mendengar teriakan permintaan tolong dari bocah itu. Johnson kemudian ikut berteriak minta tolong. 2 orang tetangga kemudian mendatanginya. Mereka masuk ke rumah Wadison dari pintu belakang, karena pintu depan rumah terlihat masih digembok. Namun alangkah terkejutnya saat masuk, dia melihat Wadison terbungkus di dalam karung di dapur. Nah, kata anaknya itu, bapak saya itu ada di karung. Gitu, kami berusaha membuka ikatan karungnya itu, ucap Johnson. Kemudian, Johnson dan tetangga lainnya mengecek kamar lainnya. Di kamar tidur, dia menemukan Petri Sihombing sudah terbujur kaku dengan tangan yang terikat. Namun, tidak terlihat ada luka akibat benda tajam. Saya berusaha membuka ikatannya. Setelah lepas, ternyata tangannya sudah kaku. Langsung saya larang orang masuk karena lihat udah kaku tangannya, tuturnya. Tak berapa lama, jajaran Polresta Serang datang memeriksa lokasi kejadian. Kapolresta Serang Kota, Kombes Polisi Yuda Satria menjelaskan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, didapati ada kerusakan engsel di pintu bagian belakang yang diduga menjadi akses masuk pelaku perampokan. Dugaannya pelaku lebih dari 1 orang. Begitu penjelasan Kombes Polisi Yuda Satria. Wadison kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten karena mengalami luka di kepala akibat benturan benda tumpul. Begitu pula dengan jenazah Petri langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses otopsi. Usai menjalani perawatan medis, Wadison kembali ke rumahnya.
Wadison hanya bisa menangis saat duduk di samping jasad istrinya yang sudah terbujur kaku di rumah duka. Pria tersebut tampak mengenakan baju kemeja hitam dan kain sarung, menangis sambil memeluk sebuah baju warna putih milik istrinya. Kemudian, ia memeluk putri kecilnya sambil mengucapkan sesuatu di depan jasad istrinya. Sementara kedua anaknya, laki-laki dan perempuan yang masih berusia 10 tahun dan 7 tahun berusaha tegar. Keduanya memberikan penghormatan terakhir untuk sang ibu dengan menyanyikan lagu Cinta untuk Mama. Sampai di sini, apa yang menimpa Petri dan Wadison benar-benar diyakini sebagai sebuah perampokan. Bahkan, hingga Petri kemudian dimakamkan, semua kerabat meyakini Petri tewas akibat ulah perampok. Namun semuanya terkejut ketika tiba-tiba polisi menangkap Wadison. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Wadison yang ditangkap dan bagaimana pula ulah Wadison itu bisa terungkap? Adalah sang anak yang membuat pengakuan mengejutkan. Pengakuan sang anak inilah yang menjadi awal terbongkarnya rekayasa Wadison. Sang anak bercerita dengan polosnya kepada keluarga bahwa dia diminta ayahnya untuk berlari keluar rumah di pagi buta untuk menangis dan berteriak minta tolong kepada para tetangga. Dari cerita sang anak inilah, keluarga besar Wadison menilai ada sesuatu yang janggal. Wadison kemudian diinterogasi oleh keluarga besarnya. Tony Lembas Pasaribu, kakak Wadison, menjelaskan bahwa Wadison akhirnya mengakui telah merancang skenario seakan-akan Petri dan dirinya merupakan korban perampokan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Petri dihabisi oleh Wadison. Atas dasar pengakuan itulah kemudian keluarga menyerahkan Wadison ke Polresta Serang Kota pada hari Selasa 3 Juni 2025 sekitar jam 8 malam. Benar, pelakunya adalah suaminya, sudah diamankan. Begitu penegasan dari Kapolresta Serang Kota, Kombes Polisi Yuda Satria. Lantas, bagaimana Wadison melakukan itu semua? Wadison bekerja sebagai pegawai bank keliling di wilayah Malingping, Lebak, Banten. Ia jarang ada di rumah. Seminggu atau bahkan 2 minggu sekali dia baru pulang. Wadison adalah sosok yang baik dan ramah bagi para tetangganya. Sementara sang istri, Petri adalah sosok yang supel dan mudah bergaul. Keduanya tidak pernah ada masalah dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Menurut tetangga Wadison, Jensen Pasaribu menuturkan bahwa kondisi keluarga pasangan Wadison dan Petri sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada keributan apapun. Bahkan, kata Jensen, sehari-harinya mereka terlihat rukun. Malam itu pun sebenarnya tidak ada keributan berarti sebelum aksi pembunuhan. Seperti halnya kabar yang beredar bahwa Wadison ketahuan selingkuh oleh istrinya kemudian cekcok. Menurut Kapolresta Serang Kota, Kombes Polisi Yuda Satria mengatakan bahwa Petri sebenarnya sudah lama mengetahui suaminya berselingkuh. Mereka masih berhubungan suami istri. Meski memang Wadison merasakan ada perubahan sikap dari istrinya yang sering berbicara kasar. Motif pelaku menghabisi nyawa istrinya adalah ingin menikahi perempuan lain. Ia juga ingin mendapatkan hak asuh anak. Menurutnya, jika bercerai, hak asuh akan jatuh pada istrinya. Maka, dia berpikir harus menghabisi istrinya agar bisa mengasuh anak mereka. Begitu penjelasan Kapolresta Serang Kota, Kombes Polisi Yuda Satria. Rencana Wadison membunuh sang istri sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Wadison sempat membawa tali kabel tis yang hendak digunakan untuk menjerat korban saat terlelap.
Malam itu, ketika Wadison hendak mencekik, Petri melawan. Namun karena kalah tenaga, Petri pun tewas di tangan Wadison. Setelah istrinya tak bernyawa, Wadison kemudian mengikat tangan istrinya. Itu dilakukan agar seolah-olah perampok yang mengikat dan menyiksa Petri. Untuk memperkuat rekayasa itu, Wadison membuang perhiasan yang menempel di tubuh ke toilet. Ini untuk menunjukkan bahwa perampoklah yang telah merampas perhiasan Petri. Setelah itu, Wadison melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Tentu saja ini dilakukan agar dia juga dianggap sebagai bagian dari korban perampokan. Setelah itu, Wadison merusak engsel pintu belakang rumahnya. Ini ia lakukan lagi-lagi untuk memperkuat bahwa perampok memasuki rumahnya dari pintu belakang secara paksa. Terakhir, Wadison mengikat dirinya sendiri dan membungkus tubuhnya dengan karung, kemudian meminta anaknya lari keluar rumah berteriak minta tolong ke tetangga. Namun, drama itu belum berakhir. Wadison kemudian memperagakan menangis terseduh-seduh sambil memeluk anaknya di samping jenazah istrinya. Bahkan video tangisan itu kemudian menyebar di sosial media, dan netizen berkomentar, "Akting Reza Rahadian kalah saing sama bapak ini." Meski demikian, kenyataannya sehebat apapun ia berakting, sesempurna apapun ia merencanakan pembunuhan, kejahatan akan menemui jalannya sendiri untuk dapat terungkap. Salah satunya lewat sang anak yang tampil dengan kepolosan mengungkap kebenaran.